Aduh, panas lagi. Allahu Akbar. Kenapa lagi seperti ini? Aku pun sudah benar-benar taubat. Ah, Kenapa aku ditimpa sakit seperti ini? Ah, ah, ah. Bagi yang melihat tolong aku. Ya Allah. Cobaan apa lagi ini? Ya Allah. Astagfirullah. Aku sudah tidak tahan lagi. Aduh. Sakit sekali. Sebenarnya salah apa aku ini? Ah, 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 aduh, Allah, kurang cukup parah satu obat ini. Aku sudah cukup bertobat padamu, ya Allah. Aku sudah tidak tahan lagi. Ah, aduh, ah, ah, Allah, jangan kau berikan cobaan seperti ini, ya Allah. Allahu Akbar. Tolonglah aku. Adakah orang-orang di sini yang mau menolongku? Terasa sakit dan panas sekali. Ya Allah. Ya Allah. Janganlah kau beri cobaan seperti ini. Di mana ya Allah keadilanmu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, apakah kau tidak menerima tobatku? Allahu Akbar. Terlalu besarkah dosaku sehingga dirimu menghukumku seperti ini? Ah, Assalamualaikum Kijapa. Waalaikumsalam Gus Hadi. Gimana? Tolonglah aku Abadi. Di sini saya tidak bisa berbuat banyak. Tapi aku tidak tahan lagi Abah. Sabar Ki. Saya juga tahu dan bisa merasakan apa yang Kijapa rasakan saat ini. Juga saya di sini tidak bisa berbuat banyak. Dan sampai saat ini juga masih belum kembali ke pondok. Jadi saya sendiri juga tidak bisa mempertemukan Kijapa dengan Mas Re. Apakah Kijapa lupa yang saya ucapkan kemarin tentang apa yang sudah diajarkan Mas Re kepada Kijapa?
Semakin Ki Jafar merasakan sakit, maka sakit tersebut akan semakin parah. Semakin Ki Jafar mengeluh tentang penyakit yang Ki Jafar rasakan saat ini, maka penyakit tersebut akan semakin parah. Obatku tidak diterima, Kusadi. Buktinya aku diberi sakit seperti ini. Ki, ini ada suatu cerita. Cerita ini untuk mengingatkan Ki Jafar kembali tentang masalah hidup dan kehidupan. Ada seorang gila melewati tukang potong rambut. Apakah tukang potong rambut itu akan mendatangi orang gila tersebut? Tidak. Berarti apabila orang gila tersebut mendatangi tukang potong rambut, maka tukang potong rambut itu akan memotong rambutnya. Benar kan? Iya. Jadi penjelasan saya ini apakah Ki Jafar bisa paham? Kalau Ki Jafar tidak sendiri mau mendatangi Allah, maka Allah tidak akan membantu. Apabila Ki Jafar sendiri, begitu juga sebaliknya. Apabila Ki Jafar tidak mau mendatangi Masre dan ingin benar-benar bertobat, apakah Masre bisa membantu? Ki, Tapi setidaknya segera pertemukan saya dengan Mas. bagaimana saya akan mempertemukan Ki Jafar dengan Masre? Sementara Masre sendiri belum kembali. Tidak mungkin saya berbohong dengan Ki Jafar. Tidak mungkin, Ki. Coba Ki Jafar sendiri ingat apa yang sudah diajarkan Masre kepada Ki Jafar. Coba ingat. Bukan hanya cuma mengeluh dan mengeluh. Kalau Ki Jafar mengeluh dan mengeluh itu tidak ada artinya, Ki. Janganlah Ki Jafar minta sama Allah itu agar dibebaskan dari ujian. Jangan. Tapi mintalah sama Allah supaya budak Ki Jafar itu bisa tahan untuk menerima ujian tersebut. Bukan cuma mengeluh, Ki. Masa Ki Jafar lupa dengan pesan Masri? Saya tidak bisa pernah lupa dengan pesan Masri. Kalau Ki Jafar tidak lupa dengan Masri, pesan dia, pesan Masri kepada Ki Jafar, kenapa Ki Jafar selalu mengeluh? Tapi saya benar-benar sudah bertobat, Abadi. Tapi kenapa saya diberi penyakit seperti ini? Itu ujian, Ki. Tobat itu bukan cuma ngomong, tobat itu bukan cuma diucapkan, bukan di lisan, tapi tobat itu harus diwujudkan dengan perbuatan baik. Tobat itu harus benar-benar tobat, bukan cuma ngomong, bukan cuma tidak bisa dibuktikan dengan ucapan itu. Coba Ki Jafar sendiri ingat sendiri, ya, Ki. Ujian demi ujian sudah Masri jalani. Bahkan Ki Jafar sendiri sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak mesti Ki Jafar lakukan. Sampai Ki Jafar menyiksa Masri begitu. Apakah Ki Jafar sendiri lupa dengan apa yang sudah Ki Jafar lakukan sama Masri? Ki Jafar hanya bisa belum, saya tidak lupa. Tapi buktinya Ki Jafar sendiri tidak bisa menerima ujian ini. Ki Jafar sendiri tidak bisa menyikapi apa ujian yang Ki Jafar terima saat ini. Tapi terlalu sakit.
Ki Jafar merasakan sakit dengan ujian seperti ini. Bagaimanakah rasa sakit kami sebelum Ki Jafar berada di sini? Bagaimana rasa sakit kami saat Ki Jafar menyiksa Mas Rey? Kenapa Ki Jafar lupa? Ini bukan cerita dendam ataupun apa Ki. Kalau saya dendam dengan Ki Jafar, mudah dan sangat mudah sekali. Semua yang ada di sini, selama Mas Rey ada di tempat, semua itu akan menjadi tanggung jawab saya. Dan saya boleh berbuat apapun, termasuk pada Ki Jafar sendiri. Di sini saya cuma mengingatkan kita, tidak lebih dari itu. Istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, itu kan sudah diajarkan Mas Rey. Ki, coba ingat istighfar, ingat sholawat. Istighfar bukan Ki. Coba istighfar. Istighfar bukan tidak sanggup. Istighfar itu astagfirullahaladzim. Cukup dalam kolbu Ki Jafar, tidak pasti harus dilisankan. Ki Jafar baru kemarin saya lihat Mas Rey memberi wejangan mengingatkan Ki Jafar tentang apa yang sudah Ki Jafar lakukan. Masa sudah lupa? Ini semua ujian akibat dari perilaku Ki Jafar sendiri yang selalu mengutamakan nafsu angkara murka. Coba sholawat dalam hati. Sholawat, minta sama Allah, minta ampun sama Allah, bukan sama kami. Tapi sepertinya dia tidak mendengar, Bapak Ki, Ah, tiada dan tidak pasti bagi Allah. Kematian itu pasti, Ki. Surga dan neraka itu pasti. Di dunia ini tidak ada yang tidak pasti bagi Allah. Jadi yakin dan percaya kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan. Astagfirullahaladzim. lantas saya harus berbuat apa lagi ya, Pak Adi? Kalau saya terangkan sama Ki Jafar, saya juga memberi masukan. Karena Ki Jafar ini orangnya ngeyel. Nggak mau mendengar masukan orang lain, nggak mau dengar masukan dari Mas Rey sendiri. Coba Ki Jafar mendengar masukan dari Mas Rey. Mungkin Ki Jafar nggak seperti ini. Ingat Ki, istighfar, sholawat. Sholat dan sholat itu harus dijalankan. Semakin Ki Jafar merasakan sakit, maka sakit itu akan menyerang Ki Jafar. Jangan kau beri cobaan seperti ini, ya Ki, Allah. barusan saya katakan sama Ki Jafar, janganlah Ki Jafar minta sama Allah untuk dibebaskan dari ujian. Tapi mintalah sama Allah untuk dikuatkan pundak menerima ujian ini. Inilah kasih sayang Allah kepada Ki Jafar. Untuk supaya Ki Jafar itu bisa belajar tentang hal-hal yang sudah Ki Jafar lakukan sebelumnya. Ki Jafar tidak pernah merasakan. Ki Jafar sendiri tidak pernah
mengalami apa yang sudah Mas Rey alami sebelumnya. Ini tidak seujung kukunya yang Ki Jafar lakukan sama Mas Rey. Jadikan ini sebagai pelajaran, Ki. Jadikan ini semua sebagai bahan bacaan. Allah akan mendengar setiap doa dan tobatnya hamba-hambanya. Ki Jafar harus tahu siapa diri Ki Jafar sendiri, dari mana asalnya dan mau kemana nantinya. Itu harus Ki Jafar tahu dan pahami. Bukan hanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Apabila kita mengeluh tentang masa ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan murka kepada kita. Terima ikhlas, terima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apabila kita menerima dan bersyukur apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan tambah keberkahan. Hidayah itu kesempatan, kesempatan datangnya cuma sekali. Jadi pergunakan kesempatan ini untuk Ki Jafar benar-benar bertobat, minta ampun, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita salah sama Allah, kita mudah minta ampun. Tapi kalau Ki Jafar memiliki kesalahan sama dengan Mas Rey, dengan keluarga Mas Rey, sebelum Ki Jafar minta maaf kepada Mas Rey dan keluarganya, maka mereka tidak akan bisa memaafkan. Tapi yakin dan percayalah, saya sudah paham benar sifat dan perilaku Mas Rey. Pasti dia akan memaafkan kesalahan dari Ki Jafar sendiri. Hanya saja Ki Jafar harus bisa menyikapi hal ini. Kalaupun Ki Jafar sendiri minta saya mohon kepada saya untuk segera dipertemukan dengan Mas Rey, bukan berarti saya tidak mempertemukan Ki Jafar dengan Mas Rey. Memang benar, untuk saat ini Mas Rey sendiri belum kembali ke pondok. Kalaupun dia kembali, pasti akan saya pertemukan. Ya Abah, dia belum pulang. Astagfirullah. Saya sudah katakan sama Ki Jafar sendiri, kalau Mas Rey itu belum pulang, belum kembali, Saya sudah tidak tahan lagi, Abah. Allah rela kita akan mencoba. Di sini saya akan mengingatkan kembali apa-apa yang sudah Mas Rey berikan kepada Ki Jafar. Yuk sama-sama kita sholawat untuk mengurangi rasa sakit yang Ki Jafar hadapi saat ini. Ya, Sabar. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Setiap manusia hidup di muka bumi ini pasti dia akan mengalami ujian. Hanya saja ujian itu berbeda-beda. Kenapa Ki Jafar tidak pernah merasakan ujian yang Mas Rey terima? Karena Allah tahu Ki Jafar tidak akan mampu menerima ujian tersebut. Dan kenapa ujian yang Ki Jafar hadapi saat ini, orang lain
tidak menghadapi ini karena Allah tahu mereka tidak akan mampu menerima ujian yang Ki Jafar hadapi saat ini. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah sudah memberikan ujian kepada Ki Jafar. Itulah sayangnya Allah kepada Ki Jafar. Cuman Ki Jafar sendiri yang selalu lalai, lupa tentang apa yang sudah Allah berikan. Kenapa tidak dari dahulu Ki Jafar itu bertobat? Kenapa? Kenapa Allah baru memberikan ujian itu setelah Ki Jafar bertobat saat ini? Itu yang harus Ki Jafar sendiri ingat. Hidup dan mati manusia itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan kita dipertemukan, kita tidak tahu kapan kita dilahirkan, dan kita tidak tahu kapan kita akan dimatikan. Tobat Ki Jafar harus benar-benar tobat. Kalau seandainya Mas Re kembali dan sudah pulang ke pondok, mintalah dibimbing untuk supaya Ki Jafar itu bisa menjadi lebih baik. Karena sebaik-baiknya manusia itu apabila bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan orang lain dalam hal kebaikan. Allahu Akbar. Kulitnya sudah mulai membusuk. Panas dan sakit. Wah, Astagfirullahaladzim. apa ya? Beri penyakit ini. Itu bukan penyakit, Ki. Tidak adil, abadi. Itu bukan penyakit. Hilangkan prasangka burukmu. Buang jauh-jauh prasangka burukmu, Ki. Itu namanya Ki Jafar berprasangka buruk kepada Allah. Ini belum seujung bukunya tentang ujian yang masih hadapi. Itu belum ada seujung bukunya, Ki. Tapi coba lihat Ki Jafar, coba hayati benar-benar, masih tetap tegas. Tapi dengan ujiannya sekecil ini Ki Jafar tidak mampu menerima. Di sini saya juga tidak bisa berbuat banyak. Karena di sini saya ditugaskan hanya untuk menjaga Ki Jafar beserta pondok yang ada di sini. Tidak lebih dari itu. Bismillah. Pedih. Ya, badai. Itulah pedihnya saat Ki Jafar menyiksa Mas Re. Tapi apakah Ki Jafar sendiri bisa mendengar? Apakah Ki Jafar bisa pernah tahu Mas Re itu mengeluh tentang ujian yang ia hadapi? Apakah Ki Jafar mendengarnya? Mas Re mengeluh tentang ujian yang ia hadapi. Pernah nggak Ki Jafar mendengar? Berarti dia kuat. Dia mampu menerima ujian yang Allah berikan. Tapi Ki Jafar sendiri yang baru sedikit diberi ujian, Ki Jafar sudah tidak mampu.
untuk menerimanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ki Jafar tidak tahu? Kenapa Ki Jafar tidak tahu tentang hal seperti ini? Coba Ki Jafar ganti apa yang sudah ada. Ki Jafar harus mengerti dan paham. Allah itu maha adil. Allah itu maha dari segala-galanya. Jadikan ujian ini sebagai bahan bacaan untuk Ki Jafar agar kedepannya Ki Jafar itu bisa belajar menjadi lebih baik. Pergunakan apa yang sudah Ki Jafar dapat dari Mas Rinat untuk kebaikan, untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan untuk mencari keuntungan sendiri. Jangan untuk mengutamakan hawa nafsu angkara murka dari Ki Jafar sendiri. Ini aku salahku, makanya Allah memberi seperti ini tadi. Kalau saya katakan dan saya cermati dari ucapan Ki Jafar sendiri, Ki Jafar tidak mau menerima ujian dari Allah. Ki Jafar tidak mampu menerima ujian dari Allah. Ki Jafar jangan pernah takut dengan siapa-siapa, Ki. Takutlah yang menciptakan siapa-siapa. Di sini kita semua hamba, bukan siapa-siapa. Jadi belajarlah untuk menjadi lebih baik. Ingat dan laksanakan apa yang sudah dipesankan Mas Ri kepada Ki Jafar. Ya, mudah-mudahan Mas Ri bisa cepat kembali. Jangan hanya mengeluh. Semua manusia di dunia ini pasti akan mengalami ujian. Apabila manusia ini belajar untuk menjadi lebih baik, maka Allah akan memberikan dia perlindungan. Allah akan pagari dirinya. Dengan apa Allah memagari diri kita? Dengan ujian. Ujiannya bagaimana? Ujian kesenangan, kemewahan itu adalah ujian. Tapi kita selalu bangga dengan apa yang kita miliki. Kita lupa asal usulnya kita. Kita lupa dari mana kita berasal dan mau kemana kita akan kembali. Coba Ki Jafar jangan selalu mengeluh. Belajar sholawat. Masa Ki Jafar lupa sholawat yang sudah diajarkan Mas Ri? Astagfirullah, Ki. Kalau saya katakan, setiap saya ucapkan, pasti Ki Jafar mengatakan saya tidak lupa. Tapi tidak pernah Ki Jafar amalkan. Tidak pernah Ki Jafar jalankan. Apa pesan Mas Ri? Tidak pernah, kan? Pernah tidak? Ki, pernah tidak?
ini abadi. Jadikan sakitmu itu sebagai pelajaran untuk Ki Jafar itu bisa belajar menjadi lebih baik. Ilmu itu adanya pada diri kita. Ilmu itu bukan ada dari tangan Mas Ri, bukan. Ilmu itu bukan dari Mas Ri, bukan. Hanya saja Mas Ri itu memberi arahan, memberikan jalan. Ki Jafar harus jalan ke sana. Dia hanya memberi petunjuk, dia hanya memberikan jalan, memberikan bimbingan supaya Ki Jafar itu bisa belajar menjadi lebih baik. Semakin Ki Jafar merasakan sakit, maka sakit itu akan menggerogoti tubuhmu Ki. Coba istighfar. Ki istighfar Ki. Ya abadi. Bukan ya abadi, istighfar. Astaghfirullahalazim. Ah, Lagi. Terus. Allah. Sebenarnya saya juga kasihan Ki. Tapi saya di sini tidak bisa berbuat banyak Ki. Sabarlah untuk menunggu kembalinya Mas Ri ke pondok. Setelah nanti Ki Jafar bisa ketemu dengan Mas Ri, luapkan semua kepada Mas Ri. Minta tolong sama Mas Ri untuk menyembuhkan penyakit yang Ki Jafar hadapi saat ini. Kenapa Ki? Sakit gigimu Ki? terlalu sakit abadi. Kapan saya harus menahan seperti ini abadi? Jadi Ki sabar. Sabar ya Ki. Ki Jafar harus sabar, kudu sabar sampai kembalinya Mas Ri ke pondok. Ya, sabar. Coba perbanyak sholawat dalam hati setiap nafas Ki Jafar, setiap detak jantung Ki Jafar tetap sholawatnya. Kan itu pesan Mas Ri kan kepada Ki Jafar. Tetap sabar. Sebenarnya juga aku menunggu. Tapi Mas Ri juga belum kembali. Saya tidak bisa berbuat banyak. Di sini saya hanya bisa menjaga dan menemani Ki Jafar di sini. Tapi untuk hal lain saya tidak berani. Walaupun saya adalah orang tua Mas Ri sendiri. Tapi jika bukti adilnya Tuhan kepada saya abadi. Ki, jangan cerita adil atau tidaknya. Allah itu pasti adil kepada hambanya. Jangan pernah Ki Jafar berprasangka buruk kalau Allah itu tidak adil. Kalau Allah itu tidak adil kepada Ki Jafar, melalui tangan Mas Ri, Ki Jafar bisa tewas. Bahkan saat ini Ki Jafar tidak akan bisa bertemu dengan saya. Itulah wujud kasih sayang Allah, itulah wujud keadilan Allah. Ki Jafar diberi kesempatan untuk bertobat, tapi Ki Jafar sendiri tidak bisa menyikapinya. Yang ada di pikiran Ki Jafar cuma prasangka buruk yang ada di otak Ki Jafar. Cuma hawa nafsu dan angkara murka. Kalau Allah tidak sayang sama Ki Jafar, melalui tangan Mas Ri, Ki Jafar
sudah tidak ada di tempat ini. Inilah wujud kasih sayangnya Allah kepada Ki Jafar. Inilah wujud keadilan Allah kepada Ki Jafar. Allah memberikan kesempatan Ki Jafar itu untuk bertobat, bukan untuk mengeluh. Jadikan masa lalu Ki Jafar itu sebagai pelajaran. Dan masa depan adalah perjalanan untuk belajar menjadi lebih baik. Kalau ketemu sama Mas Ri, minta sama Mas Ri agar diarahkan, agar bisa belajar menjadi lebih baik. Bau sekali. Cepatlah, tolong obati saya, Badi. Saya bau. Cepat. Allah. Yang bagus. Tidak tahan lagi, Badi. Sabar ya Ki. Saya yakin pasti Mas Ri akan kembali. Kita hanya saja kita menunggu kapan waktunya Mas Ri kembali ke pondok. Lebih baik apa dibunuh saja saya. Oh, jadi kalaupun saya diperbolehkan Mas Ri, saya bunuh Ki Jafar. Jangankan Ki Jafar minta. Sebelum Ki Jafar minta sudah saya bunuh Ki Jafar. Saya tidak sanggup lagi tersiksa. Tapi saya bukan orang pendendam. Allah. Kenapa? Kenapa? Sudah sakit, Pak. Coba, tadi kan saya sudah katakan sama Ki Jafar mengingatkan, coba sholawat dalam hati. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsuti bibilikon. Ya ainu qari ayuna azan jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Sallu ala nabi, sallu alaihi. Tidak sabar, tetap sabar sampai kembali Mas Ri ke pondok. Ya Ki Jafar tetap sabar ya, sabar sampai kembalinya Mas Ri ke pondok. Tetap dalam hati Ki Jafar untuk sholawat, mohon ampun kepada Allah, minta diberikan obat sama Allah melalui wasilah Mas Ri ya. Itu pesan saya sama Ki Jafar. Ya, Jadi sementara Ki Jafar istirahat dulu. Nanti kalau Mas Ri sudah kembali, saya akan pertemukan dengan Mas Ri. Ya. ya, Badi, terima kasih.
Ki Jafar. Kenapa Ki Jafar lupa dengan sholawat? Ya udah sambil sholawat ya Ki.